Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel MZT, channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, taufik wal hidayah wal inayahnya, sehingga kita bisa bertemu kembali, bisa melanjutkan pengajian kembali, melanjutkan dars kita kembali, yang mana dalam hal ini kita membahas tentang ulumul Quran, keilmuan-keilmuan seputar Al-Quran, keilmuan-keilmuan yang berhubungan dengan Al-Quran dan tafsir dan lain hal sebagainya, yang mana kita membaca kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, nafa'anallahu bi ulumi barakatihi fid darain. Dan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah banyak menyelesaikan pembahasan-pembahasan yang masih seputar asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat itu karena apa, sebab-sebab turunnya surat itu karena apa. Dan banyak kita sudah membahas bab-bab tersebut dalam berbagai segi. Kita sudah bahas asbabun nuzul dan banyak bab-bab yang telah lewat yang telah kita bahas. Dan sekali lagi, asbabun nuzul itu pembahasannya memang sangat panjang, karena mengingat sekali lagi betapa pentingnya, urgennya kita mempelajari asbabun nuzul. Tidak mungkin bagi seseorang itu bisa memahami Al-Quran, bisa menafsirkan Al-Quran dengan seenaknya sendiri, tanpa mengetahui konteks ayatnya itu turunnya karena apa dulu, sebabnya karena apa dulu, apakah ayat ini untuk umum, ataukah khusus untuk suatu kejadian yang tidak bisa kita jadikan ayat tersebut umum untuk semua umat. Nah, itu kita menunjukkan betapa pentingnya kita belajar asbabun nuzul, dan itu kita sudah bahas panjang lebar di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini kita sampai pada tema, pada judul ma'unzila minal qur'ani ala lisani ba'dis sahabah. Ada sebagian dari Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui lisan sebagian dari sahabat. Artinya ayat Al-Quran ini turun, wahyu turun, itu seakan-akan sesuai dengan pendapatnya salah seorang sahabat. Al-aslu fi hadzal bab muwafaqatu Umar. Ya, walaupun secara judul seakan-akan semua sahabat bisa mengalami kejadian ini, apakah ada beberapa sahabat yang mengalami kejadian ini? Artinya ketika mereka berpendapat, kemudian pendapat tersebut disetujui oleh Al-Quran, sehingga turunlah ayat yang seakan-akan bunyi ayatnya itu sama seperti omongannya salah seorang sahabat. Seakan-akan semua sahabat bisa masuk di dalam judul ini. Tapi asal muasal bab ini ada justru malah kejadiannya Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi seakan-akan bab ini tuh termasuk manakibnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, manakib fadilah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Faqad kana yatahaddatsu fi amrin minal umur. Karena suatu saat, di suatu kejadian, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini sedang membahas suatu perkara dari perkara agama. Wa idza bil Qur'ani yanzilu muwafiqan liqaulihi. Nah, bertepatan dengan itu juga, setelah Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu membahas suatu hal di dalam urusan agama, kebetulan juga Al-Quran itu turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, seakan bunyi ayatnya itu sama dengan omongannya Sayyidina Umar. Wahiyya min manaqibihil masyhur. Dan hal ini termasuk manaqibnya Sayyidina Umar yang sangat masyhur sekali. Faqad jaa'a fil hadis, maka telah datang di dalam hadis, sebuah hadis diriwayatkan, annallaha ja'alal haqqa 'ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan yang hak, kebenaran itu melalui lisannya Umar wa qalbihi, dan melalui hatinya Allah meletakkan kebenaran itu di dalam hatinya Umar. Rawahu Tirmizi. Menunjukkan apa? Menunjukkan seakan-akan apapun yang dibilang oleh, yang diusulkan, yang dirasakan, dan apa yang beliau pendapatkan, bahkan yang masih beliau simpan di dalam hati beliau yang berkenaan dengan urusan agama, itu seakan-akan hampir secara keseluruhan pendapat beliau itu benar.
secara syariat. Sehingga turunlah ayat yang seakan-akan ayat tersebut itu menyetujui pendapat Sayyidina Umar bin Khattab. Wa akhrajal Bukhari wa ghairuhu an Anas qala Umar wa faqtu rabbi fi salasin. Ini diriwayatkan dari Imam Bukhari dari sahabat Anas. Qala Umar, ini Sayyidina Umar sendiri yang berkata, wa faqtu rabbi, aku bertepatan dengan Tuhanku di dalam urusan wahyu fi salas, di 3 kejadian. Qultu ya Rasulullah, yang pertama, kejadian pertama yang dimana pendapatku, kata Sayyidina Umar, ini bertepatan dengan turunnya wahyu. Artinya Allah Subhanahu wa taala ternyata menurunkan wahyu sesuai dengan pendapatku. Yang pertama, ya Rasulullah, lawit takhadna min maqam Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, ini perkataannya Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, seandainya saja kita mengambil atau menjadikan makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Makom Ibrahim itu adalah tempat di mana Nabi Ibrahim berpijak untuk Nabi Ibrahim berdiri untuk membangun Ka'bah. Itu makom Ibrahim. Bagaimana kalau seandainya kita menjadikan makom Ibrahim ini tempat bersejarah, ini tempat ayah kita Nabi Ibrahim itu menjadi tempat untuk dijadikan sholat. Fanazalat, kemudian turunlah ayat, dan ayat tersebut bunyinya hampir sama dengan omongannya Sayyidina Umar, usulannya Sayyidina Umar, yaitu wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla wa'hidna ila ya, ini ayatnya masyhur ya. Ini di dalam surat Al-Baqarah. Nah, bunyi ayat itu seakan-akan sama persis dengan yang diomongkan oleh Sayyidina Umar. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua, yaitu tempat yang dimana pendapatnya Sayyidina Umar itu bisa pas dengan turunnya ayat, dengan bunyi ayat Al-Quran, yaitu ya Rasulullah, inna nisa'aka yadkhulu alaihinnal barru wal fajir. Wahai Rasulullah, ini Sayyidina Umar ini seakan-akan usul kepada Nabi Muhammad SAW, sedikit protes. Ya Rasulullah, istri-istrimu ini itu masuk kepada mereka itu maksudnya kamu ini ketamuan orang, seluruh orang dari manapun berada, dari manapun statusnya dan identitas mereka itu, mereka semua bertamu kepada engkau, dan mereka semua melihat istri-istrimu pastinya. Yadkhulu alaihinal barru wal fajir. Di antara mereka ada yang baik, dan di antara mereka ada yang nggak baik juga pastinya. Lah yang kita khawatirkan ini, kata Sayyidina Umar, adalah yang mereka-mereka yang tidak baik, yang memang asal-muasalnya sudah nggak baik, dan ada maksud jahat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka melihat wajah-wajah istri Nabi Muhammad SAW, takutnya khawatir muncul keinginan yang tidak baik untuk memanfaatkan kesempatan untuk menjatuhkan ataupun untuk yaitu menjatuhkan martabat atau kehormatan istri-istri Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika itu Sayyidina Umar mengusulkan, falau amartahunna ayyahtajibna, seandainya saja engkau ini ya Rasulullah menyuruh istri-istrimu ini untuk berhijab. Fanazalat ayatul hijab. Akhirnya turunlah ayat yang memerintahkan untuk berhijab istri-istrinya Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan usulan Sayyidina Umar ini agar istrinya Nabi Muhammad SAW yang dulu sebelum berhijab atau bercadar itu bisa khawatir dimanfaatkan oleh orang yang tidak baik, karena pastinya Nabi Muhammad SAW itu berkumpul dengan semua kalangan, al-barru wal fajir, orang-orang baik dan tidak baik. Yang khawatirnya ini yang tidak baik. Kalau yang baik mereka masih bisa menjaga adab-adab, menjaga akhlak, menjaga etika di depan Nabi Muhammad SAW, menghormati, sangat ta'zim. Tapi mereka-mereka yang fajir, yang tidak baik, ada maksud niatan nggak baik, ini yang bahaya. Khawatir ntar mereka memanfaatkan kesempatan ketika mereka bisa melihat wajah istri-istri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Sayyidina Umar usul kepada Nabi agar istri-istrinya disuruh untuk berhijab. Pada akhirnya turunlah ayat hijab, seakan-akan menyetujui pendapatnya Sayyidina Umar. Terus tempat yang ketiga, wajtama'a ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nisa'uhu fil ghairah. Kejadian yang ketiga, yang mana pendapat Sayyidina Umar ini bisa berbarengan dengan ayat Al-Quran, itu ketika suatu hari tiba-tiba istri-istrinya Nabi Muhammad SAW ini tiba-tiba mendatangi Nabi Muhammad secara bersamaan. Fil ghairah, ada rasa kecemburuan. Ini kejadian sangat masyhur di Sirah Nabawiyah. Jadi karena istri Nabi Muhammad SAW mereka pada intinya juga manusia. Mereka merasakan gitu. Mereka merasakan kecemburuan. Kita ini hidup gini-gini aja, gak ada perkembangan.
hidup bahasa sekarang, hidup miskin, melarat. Sementara orang-orang lain di sana, di luaran sana, dia sama suaminya dikasih ini. Ini sudah menjadi karakteristik perempuan ya, seperti ini. Mereka protes kepada suaminya, kenapa hidup kita cuma gini-gini aja. Kita kepingin seperti wanita-wanita yang lainnya. Mereka sama suaminya dikasih hak, dikasih kemuliaan, sama suaminya dimuliakan, dikasih kekayaan ya mereka. Pada akhirnya setelah kejadian tersebut, Sayyidina Umar bin Al-Khattab ini ngomong kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, asa rabbuhu in talaqakunna ayyabdilahu azwajan khairan minkunna. Asa rabbuhu, mudah-mudahan Allah, kalau seandainya istri-istri engkau ini protes seperti itu, maka kalau seandainya istri-istri ini protes dan engkau ingin menceraikan mereka, asa rabbuhu in talaqakunna, kalau kamu ada niatan untuk menceraikan istri-istrimu yang sudah mulai memikirkan hal-hal duniawi seperti itu, muncul kecemburuan yang sifatnya itu duniawi seperti itu, dan mereka tidak mengetahui bahwa mereka itu sekarang sedang bersama siapa, bersama makhluk yang paling mulia alal itlaq, Nabi Muhammad SAW. Bukankah mereka beruntung menjadi istri-istrimu? Tapi kalau seandainya mereka protes seperti itu, kalau seandainya engkau ingin menceraikan mereka, asa rabbu ayyibdilahu in talaqakunna ayyibdilahu khairan minkun. Seandainya engkau menceraikan mereka, insya Allah mudah-mudahan Tuhan Nabi Muhammad SAW itu akan menggantikan mereka, istri-istrinya itu dengan yang lebih baik, jauh lebih baik dari mereka semua, istri-istri Nabi yang sekarang itu, yang protes demikian itu. Dan setelah Sayyidina Umar mengatakan demikian, turunlah ayat di surat At-Talaq ini kalau nggak salah ya, yang bunyinya sama seperti ini, yaitu asa rabbuhu in talaqakunna ayyibdilahu azwajan khairam minkunna fanazalat kadzalik. Maka turunlah ayat yang bunyi ayatnya ini hampir sama seperti apa yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab, yaitu menunjukkan kalau seandainya istri-istrimu itu, engkau mau menceraikan istri-istrimu itu, ya udah, insya Allah Allah akan menggantikan istri-istrimu itu dengan orang-orang perempuan-perempuan yang lebih baik dari mereka semua, karena mereka semua sudah mulai memikirkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Waqad jama'a al-Imam As-Suyuti risalatan khassatan fi muwafaqati Umar sammaha al-Kawkab al-Aghar fi muwafaqati Umar. Dan al-Imam As-Suyuti itu memiliki risalah kitab yang khusus membahas tentang bab ini, yaitu muwafaqatu Umar, yaitu bertepatannya pendapat Sayyidina Umar ini dengan turunnya wahyu. Itu yang beliau beri judul nama kitabnya Al-Kawkabul Aghar fi muwafaqati Umar. Ini karangan al-Imam As-Suyuti. Jadi ini kitab khusus membahas tentang masalah ini. Oleh karena itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, sebenarnya kejadian yang dimana di dalamnya Sayyidina Umar itu, pendapatnya Sayyidina Umar itu bisa berpapasan, bisa bersamaan dengan turunnya wahyu, bisa sama apa yang diomongkan Sayyidina Umar ini sama turunnya wahyu, pendapatnya bisa sama. Itu sebenarnya nggak cuma 3 saja. Kalau yang masyhur di dalam kitab-kitab ulumul Quran dan yang lainnya, itu totalnya ada 3. Termasuk pengakuan Sayyidina Umar sendiri di dalam hadis riwayat Imam Bukhari tadi, totalnya ada 3. Padahal sebenarnya kalau dihitung itu masih banyak kejadian-kejadian yang dimana pendapatnya Sayyidina Umar ini bisa pas dengan turunnya wahyu, diturunkan wahyu sesuai dengan pendapatnya Sayyidina Umar. Itu kalau di total ada 15. Ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan itu semua bukan karena ijtihad. Karena ini semua adalah riwayat yang sah ya dari sahabat, bahwa Sayyidina Umar ini pendapat beliau itu bersamaan dengan turunnya wahyu, sesuai disepakati oleh turunnya wahyu. Itu kalau di total kejadiannya ada 15. Subhanallah. Ini menunjukkan akan kemuliaan, manaqib, keutamaan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, kecerdasan beliau, kealiman beliau, ketegasan beliau dalam urusan syariat. Ini bisa menyebabkan beliau itu mendapatkan keutamaan yang mungkin tidak didapatkan oleh tidak didapatkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Ini min manaqibihil khassah, manaqibnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab secara khusus. Nah, dan yang perlu diperhatikan di sini, memang benar di sini itu bab ini itu khusus membahas tentang muwafaqat Umar, yaitu seakan-akan
Sayyidina Umar ini pendapatnya itu disetujui oleh Al-Quran. Tapi yang perlu kita pahami adalah bukan berarti Sayyidina Umar bin Khattab ini ikut andil, ada campur tangan dalam urusan wahyu, penurunan wahyu. Ini jangan sampai kita berpikiran seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh. Allah itu Maha mengetahui. Innallaha alimun khabir. Allah itu Maha mengetahui. Allah itu alimun bizatis sudur. Bahkan dalam hati-hati manusia pun Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Dan Allah Maha mengetahui sebelum dan sesudah kejadian itu, Allah Maha mengetahui itu semua. Dan Allah nggak butuh kepada makhluknya. Allah itu nggak butuh campur tangan manusia dalam urusan wahyu. Allah Subhanahu, karena wahyu itu benar-benar urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai di antara kita berpikiran bahwa oh berarti Umar bin Khattab ini seakan-akan saking masya Allahnya beliau, luar biasanya beliau, seakan-akan ada campur tangan dalam masalah wahyu. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ini ya, gara-gara Sayyidina Umar menurunkan wahyu, karena Allah seakan-akan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya itu tidak ingin menurunkan wahyu ini, tapi karena ada Sayyidina Umar, enggak seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kita berfahaman seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memang sudah mengetahui sebelum dan sudah kejadian, dan Allah Subhanahu wa taala sudah memang beliau Allah Subhanahu wa taala ini sudah ingin menurunkan Al-Qur'an, menurunkan ayat ini sesuai kejadian ini. Lah kebetulan ayat ini itu sesuai dengan pendapatnya Umar, seakan-akan pendapatnya Sayyidina Umar ini benar, ya, sesuai dengan Al-Quran. Jadi bertepatan dengan pendapatnya Sayyidina Umar itu pas benar. Tapi kita tidak menafikan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini juga manusia yang tidak maksum. Artinya di beberapa kejadian dan di beberapa kesempatan Sayyidina Umar ini pendapat beliau, ijtihad beliau itu salah. Dan itu disebutkan oleh para ulama kita di ulama hadis, termasuk salah satunya ya Imam Ibnu Hajar sendiri di dalam kitab Fathul Bari. Jadi ada beberapa kejadian yang mana pendapatnya Sayyidina Umar ini salah, ijtihadnya Sayyidina Umar ini salah, salah dalam menafsirkan sesuatu. Ya. Itu jadi maksudnya di sini kita tidak menjadikan bahwa, sekali lagi jangan sampai kita berpikiran bahwa Sayyidina Umar bin Khattab ini ikut andil dalam turunnya wahyu, tapi diturunkan wahyu, diturunkan ayat pas kebetulan menunjukkan pendapat Sayyidina Umar bin Khattab ini benar. Tapi tidak menafikan sekali lagi bahwa di beberapa kesempatan beliau pendapat ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab salah. Nah, jadi seperti itu. Jadi walaupun judul pembahasan pertemuan kali ini ma'unzila minal qur'ani ala lisani ba'di sahaba, Quran ada beberapa wahyu atau ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu melalui lisan sebagian sahabat. Seakan-akan semua sahabat bisa masuk di dalam pembahasan ini, tapi lebih khusus adalah Sayyidina Umar bin Khattab, karena memang bab ini itu justru malah adanya karena kejadian Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi ini termasuk manaqib khusus dari untuk beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Wallahu taala alam bissawab. Kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan selanjutnya insyaallah. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan apabila ada kurang dalam tutur kata ataupun penyampaiannya kurang bisa difahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan insyaallah kita bertemu di kesempatan yang setelahnya. Ma'as-sihhati wal afiyah. Hadza minni wa hadza ma aqul lakum wal 'afwu minkum 'ala taqsir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.